Halo teman semua, piye kabare? Salam jumpa lagi dengan channel Kudrat Otomotif R2. Ini kita akan coba review motor Kirana Kutukan apa ya? Ya, Kirana Kutukan. Ini mesinnya ini mesin motor Cina. Apa ini bacanya, bro? Yelsun. Tapi ininya modelnya Kirana, tapi entah yang benar yang mana ya, bro ya. Jadi ini persamaannya sama dengan motor-motor Supra X ya, Supra X lama atau Grand, dia sama lah ya, spare partnya bisa dikatakan sama. Jadi di sini kita akan mengulas, mungkin ada apa namanya ya, ada sedikit yang berbeda antara saya bengkel yang di Tran ya, yang di wilayah Tran atau di kampung, seperti ini, bro. Jadi motornya itu motor jelek-jelek ya, yang seolah-olah itu kayak udah ditimbang, kayak motornya datangnya itu dari sumbernya itu udah dikara-kara, udah dirongsokan gitu ya, bro ya. Ya kayak gini lah, bro ya. Jadi pengerjaannya harus lebih sabar, harus lebih telatennya, bro ya, karena yang namanya di kampung kan kemampuan orang itu berbeda-beda. Jadi kita tahunya mengerjakan yang penting sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen itu sendiri. Jadi kayak gini, bro, datangnya nggak ada bannya, yang depan nggak ada bannya, jadi pelak roda itu nggak ada, bro. Jadi ini di bawah sini dinaikkan apa ya, becak ya, bro ya, becak samping atau becak odong-odong. Jadi seperti ini. Itu yang di sana juga Satria itu juga odong-odong, bro, udah gemberadak, nggak genah gitu ya, bro ya. Ini kayak gini lah, bro. Jadi pasien di Tran ini nggak ada motor yang gimana ya, masih bagus ya gitulah ya, atau 50% ke atas gitu, bro ya. Jadi udah berondol kayak gini, namanya motor untuk langsir ya, bro ya. Jadi kalau di tempat saya ini yang paling banyak yang baru juga ada ya, bro ya. Tapi kalau pasien saya kebanyakan motor-motor kayak gini, bro. Tapi nggak apa-apa lah ya, bro ya. Yang penting sesuai dengan bayarannya, yang penting sesuai dengan hasilnya, yang penting konsumen bisa apa ya, bro, bisa puas ya, bro ya. Pokoknya motornya jelek-jelek lah, bro, namanya bengkel di kampung. Mungkin perbedaannya sangat banyak, bro, sama di bengkel di kota itu ya. Kalau di kota mungkin motornya kondisinya masih di atas 50%. Jadi pengerjaannya juga akan lebih sedikit apa ya, sedikit mudah lah kalau dibanding di kampung. Jadi ini motor kita serahkan sama anggota dulu ya, bro ya, untuk dibongkar dulu. Ini mau diganti tiang sokarnya. Oke, salam jos ya, mas, bro ya. Mau kita ganti apanya, tiang sokarnya. Kemarin cuma di boring saja atau diganti botolan saja, padahal udah dibilangin kalau bisa ganti tiang sokarnya, tapi ternyata apa namanya, yang penting bisa hidup gitu ya. Setelah dipakai suaranya agak gemberadak, padahal udah dijelaskan sebelumnya gitu ya. Ternyata balik lagi suruh bongkar. Jadi ya gimana ya, bro ya, yang penting kita udah berusaha untuk menjelaskan sebelumnya, bagusnya itu seperti ini gitu ya. Tapi karena ya namanya konsumen mungkin punya cara berpikirnya mungkin berbeda ya, bro ya, sesuai dengan budgetnya. Jadi ya kita ikutin aja. Tapi pada akhirnya ya balik lagi, bro, karena ini sebenarnya tiang sokarnya. Dan yang ini Satria ini juga tiang sokarnya, bro. Ini suaranya juga lebih apa ya, lebih jos ya, bro ya. Kita hidupin dulu, bro. Ini ya, kita hidupin. Nah, ini motor kampung tandanya, bro, di kampung. Kontaknya juga nggak ada. Ini langsung dipancal gini aja udah hidup, bro ya. Ini juga akan kita bongkar nanti, bro. Nih. Ini Satria agresif tahun 2000, pokoknya tahun tinggi lah, bro. Tahun 2006 atau tahun berapa ya. Nah, seperti itu, bro. Nah,
Nah seperti inilah bro kalau di Tran. Seperti ini pasien-pasien kita yang sering kita jumpai untuk pasien-pasiennya. Tapi mudah-mudahan puas gitu lah ya bro ya. Nah ini kita cek bro ya. Ini paling baru sekitar seminggu udah kita jelaskan bro. Tengok kayak mana nih. Ini motor Suzuki Tornado. Suzuki Tornado. Nah, ini udah kita boring kemarin bro. Ini botolnya ini baru bro. Botolannya ini baru. Sekarang karena posisi stangnya sudah memang parah betul bro. Tapi suruh yang penting bisa hidup gitu ya. Ada airnya ya kayak gini tuh. Boret ya bro. Ini belum saya usap bro. Aduh sayang sekali ini bro. Tuh ya. Udah agak sedikit bores lagi. Aduh sangat disayangkan ini bro. Aduh deh. Tuh nampak ya bro ya. Tuh nampak bro. Dan kondisi pistonnya ini bro. Tengok ya bro. Kalau jika setengahnya udah kena, tapi dipaksa saja. Tapi kalau saya sebagai mekanik ngikut apa yang dimau oleh konsumen. Nah seperti ini bro, nampak bro ya. Masya Allah, piston baru udah kayak gini. Ini paling baru sekitar seminggu bro. Aduh, udah jam panas. Ya Allah, setengah jadi kayak gini lah. Apa boleh buat bro? Yang penting kita udah berusaha jelasin nih, tengok ya bro. Jadi gimana ya? Gimana jelasinnya? Coba ini dipegang seperti ini mas. Pegang dulu mas ya. Jadi ini piston baru, terus terang baru bro. Memang baru sekitar semingguan. Motor ini kita rakit dan udah dibawa pulang. Kok bilangnya tenaganya agak blebek ya? Padahal dari awal kita udah jelaskan juga. Ini stangnya bro, yang parah ininya bro. Jadi yang dalamnya, yang sokarnya ini bro. Jadi awalnya itu udah kita jelaskan. Kalau bisa sih dibongkar. Tapi karena konsumen yang mempunyai pilihan ya bro ya, kita sih taunya kerja udah dijelaskan sedemikian rupa lah gimana ya. Nah ini bro, nampak bro ya, nih bro ya, kita cubit dulu nih bro, gimana nih. Nah ini di dalam ini ada rontokan bro, di sini nih, ini ya rontokan kayak gini ya. Mana mas? Ya kayak gini loh bro. Nah adalah kayak gini bro ya. Nah nih, ini adalah kok silo bro. Ini adalah rontokan daripada tiang sokar yang sudah kena dari kemarin. Ini udah keluar gram-gramnya, cuman lebih lembut ya bro. Lebih lembut karena belum apa ya, belum sampai protol mungkin apanya, rocosnya atau mimisnya ya. Nah sekarang jadi kayak gini. Apa nggak hancur kayak gini? Aduh, gimana ini nanti jelasin sama konsumennya. Ya kalau misalnya konsumen menyalahkan kita lah ya bro ya. Kok bisa begini, yaitu kita kembalinya ke ke pembahasan awal sebelum dikerjakan pergantian itunya, botolnya bro. Sebelum pergantian ini kita udah jelaskan ya, kembalinya tetap ke situ. Jadi kalau saya pribadi sebagai mekanik sih sebenarnya sebelum melakukan pengerjaan itu penjelasan itu harus disampaikan dulu. Tapi apapun itu, jika memang itu konsumen yang meminta, ya gimana lagi, kita juga harus turutin gitu ya bro ya. Karena konsumen yang memiliki dana dan dia yang mempunyai kemauan. Dan kita sebagai mekanik, saya pribadi itu ngikut apa yang dia mau, tapi sebelumnya kita udah menjelaskan sesuai dengan sistem kerja mesin gitu ya bro ya. Jadi sebelumnya sistem kerja mesin itu kita udah jelaskan, dan pada akhirnya terjadi seperti ini ya. Yang saya minta sih konsumen jangan menyalahkan mekanik ya bro ya. Jadi harus siap dengan risiko yang dia sampaikan kepada saya sebagai mekanik gitu ya bro ya. Waduh lah ini piye lur. Ini ya nanti akhirnya harus yang sokarnya ganti, dan ini harus ganti lagi nih bro kayaknya. Kalau kayak gini, kalau misalnya nggak dilemer lagi atau nggak di kolter lagi, ya minimal harus cari pistonnya. Lawang kayak gini loh gitu kan. Jadi terserah penilaian para teman-teman semua dimanapun Anda berada. Ini kelalaian mekanik atau kesalahan konsumen ya, itu teman-teman semua lah ya yang menilai ya. Kalau saya pribadi yang jelas udah
udah pernah saya sampaikan sebelumnya, risikonya akan seperti apa itu udah saya jelaskan. Yang jelas ini konsumen itu sudah mempunyai ketentuan ya, pilihan ya. Ya udah begini aja, nah, gitu ya. Jadi kita ikut. Jadi nanti ini kalau misalnya apa ya, terus terang ini harus ganti. Yang penting bekas-bekasnya ada, kita kumpulkan gitu ya. Oke ya bro ya. Ya kayak gini juga lah bro ya. Ya ini suaranya tadi udah tahu bro. Coba hidupin lagi mas bro. Coba hidupin lagi. Nah. Coba gas mas. Nah matikan mas. Nah, namanya motor kampung ya bro ya. Motor untuk langsir sawit entah untuk apa lah ini. Nah, jadi buat teman-teman semua, jadi tidak bisa memvonis bahwa mekanik itu asal merakit, yang penting asal bunyi. Itu jangan langsung memvonis seperti itu ya lur. Jadi yang seperti ini aja, ini permintaan konsumen cuman disuruh ganti tiang sokarnya saja bro, sama kelaharnya ya, bearing yang sebelah kiri kanannya ya, bearing koras sama stang korasnya aja. Jadi ini yang jelas pistonnya mungkin udah koplak dan mungkin udah gores, tapi mungkin tidak separah itu ya bro ya. Tapi ini mintanya cuman ganti tiang sokar gitu loh. Jadi keputusannya seperti itu. Jadi ya nggak mungkin kan apa lur ya, nggak mungkin ya bro ya. Kita ganti tiang sokar, oke kita ikutin ya. Kemudian kita lemor ya, kita boring atau kita kolter gitu ya. Kemudian kengklos kita ganti. Kemudian yang sekiranya biar motor ini bisa hidup halus sempurna, kita gantikan, nggak mungkin ya bro ya. Karena keputusan daripada pemilik itu sendiri tidak seperti itu gitu loh. Jadi nggak mungkin saya sebagai mekanik akan nombok gitu ya bro ya. Ya kayak gini lah bro. Ini asnya juga udah diengkol ya bro ya. Asnya udah diengkol. Engkolnya ini udah dilas, ngerti maksudnya lur. Ini ngomongnya agak kebalik-balik gitu ya bro ya. Kayak gini coba. Nanti kalau udah dilas, digerinda, kemudian nggak diganti, kita rakit, ini kita las lagi gitu ya. Kalau misalnya ini kita keputusannya ini kita ganti, nanti hitungannya gimana gitu ya bro ya. Jadi buat teman-teman semua tidak bisa memvonis seorang mekanik itu kok bisa seperti itu gitu ya. Itu sebaiknya diginiin. Padahal ini kalau dihitung agak sedikit banyak ini bro. Ini mungkin pistonnya entah udah kayak mana, suaranya udah kayak sendaren gitu ya. Udah lebih dari suara dompeng. Jadi kalau mekanik saya pribadi ini karena di kampungnya pastinya banyak motor tempur bro. Motor-motor perang ya. Nah kemudian kita lihat lagi bro di dalamnya. Oke kita cek dulu. Kita lanjut yang di dalam bro ya. Nah ini pengen kita lah bro ya. Tuh seperti itu ya bro. Nah ini juga seperti ini bro. Nah ini juga udah lama bro. Ini udah ada sekitar berapa minggu gitu ya. Karena alatnya harus mencari dulu. Karena ini kemarin kalau mesin udah hidup bro ya. Cuman ini permintaan konsumennya suruh di body seperti Jap style gitu ya. Jadi mungkin di sini akan kita lakukan proses pemotongan gitu ya bro ya. Tapi berangsur karena barangnya masih dipesan. Ini jadi motornya apa ya? Resek ya bro ya. Nggak ada yang mengkilat gitu motor pasien saya ini. Kemudian ini erek king ya. Ini erek king juga seperti ini bro. Ini brondol juga bro. Bahkan magnetnya juga sudah pada protol. Nah seperti itu nampak bro ya. Nah ini magnetnya ini udah pada pecah gitu ya. Nah jadi seperti inilah bro kalau pasien-pasien di Tran. Brondolan semua. Kemudian ini juga ya. Ini Supra 125 tahun tinggi nih bro. Tahun 2009. Kondisinya sudah kayak gini. Ini memang nggak ada cupnya bro. Memang brondol kayak gini. Ini minta dilemar ya bro ya. Jadi seperti ini bro. Kalau sangat-sangat jauh berbeda lah kalau mekanik Tran sama atau mekanik kampung sama di kota ya bro ya. Jadi buat teman-teman semua kalau mengkritik silakan dikritik ya, mungkin atau mungkin memiliki kesamaan yang istilahnya gimana ya, saya juga kayak gitu udah biasa gitu ya. Ya nggak apa-apa ya bro ya, kita kan saling berbagi ya bro ya. Jadi kalau kalau bengkel saya ini kebanyakan motor-motor
di bawah 50% bro. Pasien saya itu kebanyakan di bawah 50%, artinya ya udah pada brondol gitu ya bro, pada brondol, bahkan ya kayak gitu serbun nggak ada, yang kayak gitu banyak nggak ada, pelaknya nggak ada. Yang penting itu banyak hidup gitu katanya. Yang penting banyak kok banyak hidup. Yang penting mesinnya hidup. Jadi kita ikutin aja. Kalau masalah jalannya sih nanti aja ya bro ya. Yang penting mesin hidup. Udah nanti paling banyak nyusul gitu. Permintaan pemiliknya sih seperti itu ya bro ya. Oke ya lur ya. Jadi seperti itu kalau bengkel di daerah saya itu ya tidak semua seperti ini bro. Ya mungkin ada juga yang terimanya motornya yang bagus-bagus ya. Cuman kalau di tempat saya ini, di bengkel saya ini pasiennya kebanyakan pada brondol. Kita lihat di belakangnya bro ya. Kita pasiennya juga kerjanya harus agak sedikit santai bro. Di belakang juga ada motor apa ya, Yamaha RX-Z bro. Yamaha RX-Z itu katanya sih mahal bro. Dia belinya aja berapa ya, 14 juta katanya, tapi kondisinya seperti ini bro. Nah seperti ini bro, ini udah jadi tapi kok nggak diambil ya bro ya. Nah kayak gini bro, nawak bro ya. Ini campur-campur sama gombal yang mukio nih. Nah kayak gini bro. Nampak bro ya, ini RX apa namanya, RX-Z kok, RX spesial RX-Z ya bro ya tuh. Nah seperti itu bro. Nah ya kondisinya seperti itu dari datang kemarin itu ya. Ini udah sekitar sebulan kok nggak diambil udah jadi. Nah kalau ini motor kita sendiri bro, ini karena anaknya lagi di pondok ya, anak saya bro ya. Anak saya masih SMP kelas 2, jadi saya tonggokkan di sini bro. Ini nggak rusak bro, tapi ya gimana ya bro ya. Inilah kita lanjut ke RX-Z bro. Nah RX-Z seperti ini bro, ini harganya 14 juta bro. Nah seperti ini. Nah ini 14 juta. Ya dia sendiri yang punya, yang cerita bro ya, yang ini 14 juta. Nah seperti inilah bro, dari penampakannya seperti ini. Ini kemarin habis kolter ya bro ya, udah enak lah bro. Cuman kalau kondisi mesinnya sih memang bagus. Ya kalau di pelondeng kayak gini ya sama pemiliknya sendiri yang ngecat bro ya. Jadi pasiennya nggak ada yang jos mengkilat ya bro ya. Kemudian di sana juga banyak bro tuh, di belakang sana tuh, nampak bro ya. Nah di sana juga ada Satria, ada Shogun di sana nampak bro ya. Nah itu saya tunggu di sana. Karena ada yang udah jadi tapi nggak diambil ya gimana bro. Oke ya bro ya. Jadi seperti itulah kalau pasien saya kebanyakan motor yang buruk-buruk gitulah ya, 50% ke bawah. Nggak layak untuk masuk ke kota itu, kayaknya nggak layak ya. Yang jelas artinya nggak layak, paling ditilang ya bro ya. Ya gimana brondol semua, sen nggak ada, pasti pastinya jelas nggak mungkin kalau kayak gini hidup ya bro ya. Ya kita nggak melecehkan pemiliknya ya bro ya. Cuman ya ini yang jelas motor untuk langsir sawit gitu bro, langsir sawit seperti ini bro ya. Nah oke bro ya, jadi buat teman-teman semua selalu semangat, jangan menyerah. Ya disyukuri aja, yang penting dapat garapan ya bro ya, dapat kerjaan. Ini berkat dukungan dari teman-teman semua. Itu nama bengkel saya bro. Nah seperti ini bro ya. Ya pokoknya ini lanjutan daripada yang modal yang kemarin ya bro ya, modal 7 juta. Jadi kita yang penting buat teman semua tetap harus semangat, apapun itu pekerjaannya, gimana pun pasiennya, tetap semangat ya bro ya. Yang penting dapat bayaran. Oke ya bro ya, yang penting jos gitu ya bro ya. Yang penting sesuai dengan kesepakatannya daripada konsumen itu sendiri sama kita sebagai mekanik. Sebelumnya harus dijelaskan ini akan dibikin seperti apa gitu ya, karena kita sebagai mekanik tahunya yang penting kita dapat bayaran, dan kita udah menjelaskan gitu ya seperti apa konstruksinya ya, konstruksi mesin itu seperti apa dan harus bagaimana. Itu kan kita sebagai mekanik harus berusaha menjelaskan, dan pada akhirnya tetap konsumen yang memutuskan mintanya seperti apa gitu ya bro ya. Jadi nggak bisa, oh ini nggak bisa pak, harus begini. Nah itu pendapat kita sebagai mekanik ya. Kalau kayak gitu konsumennya bubar gitu ya bro ya. Jadi
saran saya, kita sebagai mekanik ikuti saja apa yang dimau oleh konsumennya, gitu loh. Jika nanti ada apa-apa, yang penting konsumen sudah siap dengan resikonya. Nah, yang penting kita selesaikan secara baik-baik dengan konsumennya. Cara penyampaiannya akan seperti apa? Intinya saling menerima dengan hasilnya, karena keputusannya tergantung daripada konsumen itu sendiri. Ngerti maksudnya bro ya? Oke ya bro, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya buat teman-teman di Nusantara. Salam jos dan salam tetap semangat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga boleh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos.